kehadiran pemain kualitas grade A. Kualitas ini berbanding jauh dengan Malaysia yang hanya dihuni oleh bek sekelas Asia Tenggara. Terbukti skuad Harimau Malaya hanya mengandalkan bek-bek seperti Dion Kuls yang bermain di Buriram United. Selain itu, market value bek Indonesia juga menjadi yang termahal di Asia Tenggara. Gak cuma pertahanan, pasukan Pau Marty juga kalah telak dari Indonesia di sektor penjaga gawang. Bagaimanakah perbedaan jomplang pertahanan Indonesia dan Malaysia? Kalah telak di sektor penjaga gawang. Kualitas pemain timnas Indonesia dan Malaysia diklaim bagaikan langit dan bumi. Jomplangnya perbedaan ini bisa dilihat dari sektor pertama, yakni penjaga gawang. Sebenarnya, Malaysia sempat punya rencana menaturalisasi Diego Alto. Rencana tersebut dinilai sebagai langkah pertama mengejar ketertinggalan naturalisasi dari Indonesia. Mantan kiper Real Madrid Castilla ini juga dikabarkan akan diboyong oleh Johor Darul Takzim. Rumor tersebut sampai-sampai menghebohkan netizen Malaysia. Bahkan, warganet negeri jiran langsung menganggap Diego Alto lebih hebat dari Martin Pais. Alasannya kiper 24 tahun ini punya pengalaman yang lebih mentereng ketimbang Pais. Namun, gak disangka ternyata koar-koar netizen negeri jiran harus gagal terrealisasi. Diego Alto malah mengonfirmasi dirinya gak punya darah keturunan Malaysia. Bahkan, Johor Darul Takzim sampai-sampai membeli kiper lain bernama Christian Abad Ahmad. Sang kiper memang punya darah keturunan Malaysia meskipun lahir di Spanyol. Namun, lagi-lagi netizen negeri jiran kena tipu oleh berita viral yang beredar. Pasalnya, Christian Abad Ahmad dilaporkan gak punya sama sekali darah keturunan Malaysia. Kegagalan Malaysia mendatangkan Diego Alto makin dibuat sakit hati usai Martin Pais resmi membela Indonesia. Kiper FC Dallas ini sebelumnya sempat terhalang oleh aturan FIFA. Walaupun harus berbulan-bulan menunggu, mantan kiper FC Utrecht ini gak sabar membela skuad Garuda. Hal ini bisa dibuktikan di mana dirinya sudah belajar banyak tentang Indonesia. Kiper berusia 26 tahun ini juga mengaku dirinya sudah menghafal Pancasila. Saya ingin mempelajari budaya Indonesia secepatnya. Saya sudah belajar dan hafal Pancasila, ucap Pais. Jika dibandingkan dengan Diego Alto, Martin Pais jauh lebih unggul. Hal itu bisa dibuktikan dari nilai transfer Pais yang mencapai 1,5 juta euro atau 25 miliar rupiah. Ini kalah jauh dari Altup yang hanya punya nilai pasar sebesar 600.000 euro saja. Selain itu, Pais juga pernah merasakan persaingan di Liga Belanda dengan membela FC Utrecht. Bahkan, pemain 26 tahun ini sampai masuk ke dalam skuad MLS All Stars. Sayangnya, penampilan Pais gagal memberikan kemenangan ketika menghadapi Liga MX All Star. Di laga ini, Pais juga kedapatan menghampiri supporter yang membawa bendera Indonesia. Martin Pais melihat bendera Indonesia di tengah kerumunan dan datang untuk menunjukkan kecintaannya, tulis MLS. Malaysia cuma mengandalkan bek tengah lokal. Selain kalah dari Indonesia di sektor kiper, Malaysia juga nggak punya pemain belakang berkualitas Eropa. Bahkan para pemain bertahan Harimau Malaya saat ini nggak ada yang bermain di Eropa. Satu nama yang pernah bermain di Eropa hanyalah sosok Dion Kuls. Pemain berusia 28 tahun ini sebelumnya pernah bermain di Liga Belgia bersama klub Brugge. Setelah itu dirinya berlabuh ke beberapa klub kecil Eropa seperti FC Jablonec. Setelah itu pemain kelahiran Kucing ini justru memilih untuk pindah ke Buriram United. Hal ini sontak membuat publik Harimau Malaya kecewa dengan keputusannya. Padahal, netizen negeri jiran berharap pemain setinggi 185 cm tersebut tetap berkarir di Eropa. Selain Dion Kuls, Malaysia juga cuma mengandalkan pemain dari Liga Super Malaysia. Syahrul Saad, Lavere Corbin Ong, dan Matthew Davis menjadi nama yang paling sering dipanggil. Sebelumnya, publik Harimau Malaya sudah berharap akan diperkuat oleh pemain dari Eropa. Mats Dejil dari klub Go Ahead Eagles sempat dirumorkan akan berseragam timnas Malaysia. Namun sayangnya hal ini nggak bakal terjadi karena kabar tersebut adalah berita bohong. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua FAM yakni Datuk Hamidin Amin. Ada beberapa portal yang mencoba menggunakan nama FAM seolah-olah kita menginginkan lebih banyak pemain naturalisasi. Sejauh ini beberapa nama terbukti hanya sebuah hoaks. Kualitas pemain bertahan Indonesia juga dinilai jauh lebih baik ketimbang Malaysia. Pasukan Merah Putih dipimpin oleh bek tengah berkualitas seperti Gai Izzas.
Bang Jai sendiri merupakan pemain Venezia FC yang tampil di kasta tertinggi Serie A. Pemain kelahiran Mierlo ini juga berpeluang menjalani debut di Serie A menghadapi Fiorentina. Di pertandingan perdana, Itze sempat absen karena akumulasi kartu di play-off Serie B. Kemampuan bertahan yang solid bisa dibuktikan usai membawa Venezia promosi ke Serie A. Skuad Garuda juga masih punya Elkan Bagot yang saat ini bermain di Blackpool FC. Bek kelahiran Bangkok ini langsung menjalani debut di pertandingan Carabao Cup melawan Burton Albion. Elkan langsung membawa pasukan The Seasiders memenangkan pertandingan dengan skor 4-0. Kontribusi sang bek langsung mendapatkan pujian dari Neil Critchley selaku pelatih. Saya pikir Bagot luar biasa, dia adalah transfer yang hebat untuk kami. Bagot juga sangat bagus dalam menguasai bola dan Ipswich telah mempercayakan kami untuk membuatnya lebih berkembang. Indonesia juga masih punya pertahanan solid yang bermain di luar negeri, mulai dari Nathan Choaon, Calvin Verdong, Sandy Walsh, dan juga Shane Patinama. Nathan Choaon bahkan mampu memecahkan rekor bersama Swansea City. Dia menjadi pemain Indonesia pertama yang sukses tampil di kompetisi Championship. Pertahanan Indonesia paling mahal di ASEAN. Selain punya bek kualitas Eropa, timnas Indonesia juga menjadi pertahanan paling mahal di Asia Tenggara. Terbukti nilai total transfer skuad Garuda mencapai 168,3 miliar rupiah. Jay Itzes menjadi pemain Indonesia dengan harga transfer tertinggi yakni 43 miliar rupiah. Bahkan Rizky Ridho yang berkompetisi di Liga 1 punya nilai pasar 7 miliar rupiah. Kedua bek ini merupakan andalan timnas Indonesia di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Besarnya nilai transfer sang bek dinilai nggak sebanding dengan para rival. Sebut saja Thailand yang tercatat hanya punya nilai transfer sekitar 43,8 miliar rupiah. Ini setara dengan nilai transfer Calvin Verdong yang mampu menyentuh angka 43 miliar rupiah. Ini berbanding jauh dengan market value dari bek sayap timnas Irak dan Australia. Ahmed Yahya yang berposisikan sebagai bek sayap Irak hanya punya nilai transfer 4 miliar rupiah. Kemudian Jordan Boss yang merupakan pemain timnas Australia hanya punya market value 34 miliar rupiah. Angka ini menjadikan Verdong sebagai pemain bek sayap termahal di ronde ketiga. Sedangkan market value Malaysia hanya sedikit unggul dari Thailand dengan kisaran 46,5 miliar rupiah. Dengan kualitas pertahanan tangguh mengungguli Malaysia, akankah timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026?